وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, segenap para habaib, para masyayikh, wabil khusus yang mulia Al-Habib Hadi Al-Kam, yang mulia Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawilah, yang mulia Habib Abdullah Maulad Dawilah, yang mulia Habib Saleh Maulad Dawilah, serta para habaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta wabil khusus sahibul hajah, guru kita Romo Kiai Haji Abdul Syakur Fattah, yang pada siang hari ini mengadakan resepsi akad nikah putra beliau Gus Ahmad Ghazali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita ikuti bersama-sama, mari kita saksikan bersama-sama taukil wali dari wali mempelai putri dilanjutkan dengan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ramadan Habib Ali Ahmad kula pasrah wakil wali dumateng panjenengan kula suwun nikahaken yuga kula kandung ingkang nami Islafiniah angsal yang jalan ingkang nami Ahmad Ghazali kalian mas kawin arto 1,5 juta rupiah kontan cekap semanten pasrah kula dan untuk panjenengan matur subhanu. Saya terima pasrah wali dan izin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama khutbah nikah yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an natiya bi khutbatin nikah mislama nawa ahluna wa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna as-salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastahdir arwahahum wa at-tahira az-zakiyya fi hadzal majlis syarif wa 'inda hadzal 'aqd al-mubarak wa nuhdi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah al-mahmudu bi ni'matih al-ma'budu bi qudratihi al-marhubi min adzabihi wa satwatihi al-muta'i sultanuhu an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardihi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa a'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala 'azamatuhu wa qudratuhu ja'ala al-musaharata nasaban lahiqan wa amran muftarada aw sajabil arham wa alzama bil anam faqala 'azza min qa'il wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira fa amrullah yajri ila qada'ihi wa qada'uhu yajri ila qadarih wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha'u wa yahkumu ma yurid la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi wala muqaddima lima akhar wala muakhkhira lima qaddam wala yajtami'an isnan wala yaftariqan illa biqada'in wa qadar wa kitabin minallahi qad sabar. Tsumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du fa inna Allaha ahalla an-nikaha wa nadaba ilahi biqaulihi wankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa harrama as-sifaha wa aw'ada 'alaihi biqaulihi ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala amiran bitaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla sya'nuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah lakinni usolli wa asum wa uftiru wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul awliya kulu jami'an bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Astaghfirullah min tarki shalah wa min at-taqsiri fi shalah. Astaghfirullah min tarki zakat wa min at-taqsiri fi zakat. Astaghfirullah min dhulmil khalqi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Tubna ilallah tubna ilallah tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dhunub kabiriha wa saghiriha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Amanna bi syari'ah wa saddaqna bi syari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة الأنبياء والمرسلين وشعار الأولياء والصالحين وفطرة الله في الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد السابقين واللاحقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أحمد غزالي بن حجي عبد الشكور فتاح، أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أحمد غزالي بن حجي عبد الشكور فتاح، أنكحتك وزوجتك مخطوبتك إسلافينيا بنت سنو الآذن لي موكلي في تزويجها ونكاحها منك وليها شرعا بمهر $1,000,000 عملة إندونيسيا حالا. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور. بارك الله فيكم إن شاء الله. الفاتحة. الله يجعل هذا العقد مبارك والكرم آمين 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 يا الله. وارزقنا ذرية صالحة. اللهم بارك لنا وبارك اللهم خير البركة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومثل ما نبتنا أستغفر هذا العبد ويدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومرادنا في مرادهم ونهدي لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الزواج زواجا مباركا، وهذا العقد عقدا ميمونا، وهذا القران قرانا سعيدا، واجعل في قدومهما الخير والبركة واليمن والسعادة الأبدية. اللهم بارك لهما وبارك فيهما وبارك عليهما، واجمع شملهما وأدم الألفة بينهما، واخرج منهما الكثير الطيب، وارزقهما الرزاق الحسية والمعنوية مصحوبة بلطف العافية والصحة الكاملة وذرية طيبة. بجاه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبيك سيدنا آدم وسيدنا حواء، وألف بينهما كما ألفت بين نبيك سيدنا إبراهيم وسيدنا سارة، وألف بينهما كما ألفت بين نبيك سيدنا يوسف وسيدنا زليخة، وألف بينهما يا رب كما ألفت بين نبيك وحبيبك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الحبابة خديجة الكبرى وعائشة رضا وغيرهما، وألف بينهما يا رب كما ألفت بين إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب، وبين الحبابة فاطمة الزهراء البتول بنت رسول. اللهم احفظهما وذريتهما من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم من شر كل ما يؤذيهم في دينهم ودنياهم وأخراهم ومعاشهم ومعادهم وظاهر وباطنهم وأسرارهم وعلانيتهم، وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama hikmah nikah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Habib Hadi Al-Kaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikah sunnatal anbiya'il mursalin wa syi'aral awliya'is salihin wa fitratallah fi khalqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sabiqin wal lahiqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudribin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا حضرة الحبائب الفضلاء ويا حضرة المشايخ والعلماء الأجلاء segenap para habaib anak cucu baginda Rasulullah SAW wabil khusus akhilna fillah ini al-habib Abdullah bin Salim walad Dawila wal-habib Ahmad bin Hasan al-Jufri walad Abdullah bin Aulia Idrus wa Saleh bin Salim Dawila bin Haidar bin Saleh Dawila bin Ridha Al-Haddad dan mungkin segenap ada yang habaib yang lain dan juga segenap para masyayikh, para ulama, para kiai, asatid, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus guru kita semua Kiai Abdul Syakur, Abdul Fattah, beserta segenap keluarga, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua mempelai beserta segenap keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita, meringankan langkah kita untuk hadir di salah satu majelis yang mulia, yaitu majelis akad nikah, yang mana baru saja kita saksikan bersama tadi itu akad nikah antara Ananda Ahmad Ghazali, putra dari guru kita semua Kiai Abdul Syakur. Mudah-mudahan dengan doa restu hadirin hadirat sekalian, pernikahan yang baru saja dilaksanakan, rumah tangga yang baru dibina ini insya Allah benar-benar akan menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga akan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua hajat keinginan daripada kedua mempelai beserta keluarga insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki dengan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, diberi anak keturunan yang saleh salehah, dan kelak insya Allah akan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin.
pernikahan adalah sunnatullah fi khalqih, merupakan sunnatullah untuk kita semua. Bahkan bukan saja untuk manusia, tapi segala sesuatu dijadikan oleh Allah ini berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci zat yang telah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Adapun karena manusia adalah makhluknya mukallaf, maka tentu saja dibedakan dengan lain-lainnya tadi itu. Jadi diatur secara rinci sekali, sehingga demi untuk menjaga keturunan ini bisa menjadi keturunan betul-betul sesuai dengan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka diatur luar biasa tadi. Jadi secara rinci sekali diatur. Beda dengan orang-orang yang non muslim, juga beda dengan yang dilakukan binatang-binatang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Kita belum pernah berdoa, kita belum pernah memohon kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah. Tapi Allah sengaja memilih kita, Allah sengaja menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah, sehingga kita mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan Allah kepada siapapun umat para nabi terdahulu, tidak pernah. Jadi sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat baginda Rasulullah, sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan Allah. Manusia mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam bersama umat-umat mereka, ini kita umat baginda Rasulullah dijadikan sebagai umat yang khaira ummah. Begitu juga tentang pernikahan ini, perkawinan betul-betul diatur secara mendetail, secara rinci sekali tata caranya, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW, yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Jadi alhamdulillah yang kita lakukan tadi insya Allah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab kadang-kadang ada terjadi pernikahan-pernikahan ini dengan cara-cara meskipun katanya Islami, tapi cara-caranya bukan Islami. Kadang-kadang ya. Tapi alhamdulillah yang dilakukan kita sekarang ini adalah insya Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan saya tujukan terutama kepada Ananda Ahmad Ghazali. Sekarang Anda telah menjadi seorang suami. Sekarang Anda telah menjadi seorang kepala rumah tangga. Maka tanggung jawab sekarang adalah berat sekali di sini. Sebab perikatan perkawinan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha, perikatan yang kokoh sekali. Nah, memang untuk mengucapkan ini tadi itu ijab qabul tadi mudah sekali, di lisan sangat ringan, tetapi di baliknya adalah tanggung jawab yang sangat berat sekali. Dan Anda sekarang telah menjadi seorang ini yang telah mendapatkan titipan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, titipan amanah daripada keluarga. Maka jaga benar-benar titipan Allah dan keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Baginda Rasulullah selalu berpesan, wanti-wanti dan berulang kali dengan durasi yang banyak dan berbeda, yang intinya sama. Itu mengatakan ya ayyuhan nas ittaqullaha fin nisa. Itu ada lagi macam-macam dalam mereka. Sebab apa di sini? Fa innahunna awanin baina aydikum. Sebab istri adalah bukan awan. Awan ini artinya di sana bisa diartikan secara luas, itu memerlukan perlindungan daripada suami tadi itu. Jadi perlakuan mereka sebagai orang betul-betul tadi memerlukan perlindungan daripada suami tadi itu. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mempersunting istri kalian ini sebagai amanat, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian dihalalkan untuk menggauli istri-istri kalian
yang asalnya haram sekarang menjadi halal dengan hanya mengucap kalimat ilah saja. Jadi mudah, ringan sekali, tetapi tanggung jawabnya berat sekali itu. Sehingga jadikanlah diri Anda, wahai Ananda Ahmad Ghazali, sebagai penerima amanat daripada Allah, penerima amanat daripada keluarga, titipan dari keluarga sini dengan sebaik-baiknya. Sebab Rasul juga mengatakan sini, ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanuhunna illa laim. Tidak ada seorang suami yang memperlakukan istrinya dengan baik, memuliakan istrinya sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidaklah ini terjadi kecuali suami tersebut orang yang karim, orang yang mulia. Dan sebaliknya, wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang suami yang memperlakukan istrinya tidak baik, melecehkan istrinya, apalagi dengan kekerasan-kekerasannya. Maka ketahuilah bahwa suami tersebut adalah orang yang laim, orang yang jahat, orang yang jelek tadi. Jadi bisa kita saksikan di mana saja. Bila ada seorang suami itu memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka yakinlah, ketahuilah bahwa suami tersebut adalah orang yang baik. Dan sebaliknya, di mana saja kita menyaksikan ada seorang suami yang tadi itu memperlakukan istrinya dengan tidak baik, dengan kekerasan dan lain sebagainya, maka yakinlah, ketahuilah bahwa suami tersebut adalah suami yang lain. Suami ini yang mengatakan baginda Rasulullah SAW. Dan bagi ini sang istri sekarang ini, yaitu Anda sekarang telah menjadi seorang istri, maka kewajiban seorang istri kepada suami ini sangat besar sekali. Bahkan melebihi kewajiban terhadap kedua orang tua. Karena sekarang sudah harus berbakti kepada suami lebih daripada kebaktian kepada kedua orang tuanya. Maka jagalah hak-hak tadi suami tadi. Perlakukanlah suami dengan cara yang baik. Dan mudah bagi seorang istri itu untuk masuk ke dalam surga, sangat mudah sekali syaratnya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha, bila seorang istri menjaga sholat 5 waktu dengan baik, wa shamat syahraha, puasa Ramadan dengan baik, wa ata'at zaujaha, taat patuh kepada suaminya, kemudian wa hafizat farjaha, dalam riwayat ini terbalik ya. Ini 4 cuma syaratnya, tidak banyak dari itu. Bila ada seorang istri yang sholat 5 waktu dengan benar, puasa Ramadan dengan baik, kemudian taat patuh kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya, maka ini dalam suatu hadis, dalam suatu riwayat ada yang Rasulullah sengaja berhenti sana. Padahal ini belum selesai dari itu. Bila ada seorang suami yang sholat 5 waktu dengan benar, puasa dengan baik, taat patuh kepada suami, menjaga kehormatan dirinya, dalam suatu riwayat Rasulullah sengaja diam di sana, sehingga membuat para sahabat penasaran, bertanya, wa malaha ya Rasulullah, apa yang akan diperoleh oleh istri yang salihah tadi itu? Rasul mengatakan, nanti kilalha, pada kiamat dikatakan, udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti, dipersilahkan, silahkan masuk ke pintu surga yang 8 ini, bebas mau masuk dari pintu manapun. Sebab tidak semua orang bebas boleh masuk. Ada orang yang melalui satu pintu ini, pintu puasa, pintu dan lain sebagainya, pintu doa. Tetapi kalau istri yang salihah tadi itu dipersilahkan masuk ke dalam surga bebas melalui pintu mana saja. Nah, ini suatu kemuliaan bagi seorang istri. Mudah, cuma 4 saja. Jaga sholat dengan benar, puasa dengan baik, taat patuh kepada suami, menjaga kehormatan diri. Ini saja sudah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, ayyuma mura'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Bila ada seorang istri ini ketika wafat istrinya, suaminya ridho atas perlakuan istri terhadap suami tadi itu, maka pasti masuk surga tadi itu.
Dan ada juga peringatan sini bagi istri yang mana di sana dikatakan, meskipun ada mengatakan hadis yang dhaif, tapi insya Allah hadis juga di sini. Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin adkhalat ghamman fi zawjiha fi amrin nafaqati aw kallafathu ma la yutiq la yaqbalullahu minha sarfan wala adla. Ayyuma imra'atin adkhalat ghamman fi zawjiha, siapapun wanita ini yang membuat suaminya susah, sedih, fi amrin nafaqah, dalam masalah nafkah, mungkin kurang memaksakan pada suaminya, mungkin kerjanya kurang bagus, kurang baik, tapi permintaan istrinya banyak sekali dari itu. Au kallafathu ma la yutiq, atau istri memberikan beban kewajiban di luar kemampuan suaminya tadi itu, maka la yaqbalullahu minha sarfan wala adla. Amal-amal ibadah istri tadi itu yang wajib ataupun yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita menginginkan rumah tangga ini yang tadi itu harmonis, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah, baiti jannati tadi itu, jangan sekali-kali saling menuntut hak. Jangan sekali-kali tadi. Tapi harus kita kerjakan kewajiban masing-masing itu. Bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri, dan istri pun demikian. Bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suami. Bila ini masih dilakukan oleh masing-masing pihak, insya Allah rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah itu. Tapi bila masing-masing menuntut hak, suami menuntut pada kamu harus begini pada suami, istri juga demikian, maka tidak lama lagi rumah tangga akan berantakan. Jadi jangan sekali-kali masing-masing menuntut hak, jangan. Tapi masing-masing pihak haruslah melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan tadi itu. Bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri dan sebaliknya tadi itu. Bila demikian, dan kemudian tadi itu usahakan tadi itu. Yang penting sekali makanan yang kita masukkan ke mulut kita ini, makanan yang kita berikan kepada istri kita, jaga agar benar-benar makanan yang halal, thayyiban, sehingga ketika terjadi kehamilan nanti, kehamilan tersebut terjadinya dari makanan yang halal. Kemudian jaga terus tadi perbanyak tadi itu ngaji Al-Quran, zikrullah, sholat 5 waktu, terus ini di rumah ini jadikan rumah yang penuh dengan nur, cahaya. Jaga terus tadi itu kehamilan, sehingga ketika terlahir nanti bayi tadi itu sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran ketika dalam kandungan. Sebab ketika sudah 40 hari kali 3, 120 hari genap, sudah ada roh saat itu. Jadi usahakan tadi itu, kemudian diberi nama yang baik tadi itu. Dari Ahmad Ghazali, Masya Allah, nama tokohnya Ahmad, namanya Rasulullah. Ghazali, ini Imam Ghazali. Jadi bagus tadi nama-nama tadi itu. Jadi beri nama yang bagus, kemudian diadzankan. Telinga kanan, iqamah, telinga kiri, kemudian nanti ada lagi rentetan yang banyak sekali nanti itu. Di antaranya dan lain sebagainya. Sampai kemudian melakukan pendidikan yang baik tadi untuk putra putri kita yang baru terlahir dari itu. Sejak dini sekali. Sebab ini tanggung jawab kita semua. Jadi jangan sampai kita nanti dituntut oleh anak-anak kita di akhirat nanti. Sebab di dalam surat At-Tahrim dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian juga. Tidak cukup kita hanya menjaga diri kita, sehingga ada sebagian tokoh ulama mengatakan hampir tidak mungkin, bukan tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Jadi kemungkinan sangat kecil sekali ada seorang ayah umpamanya masuk ke dalam surga sedangkan anak istrinya di neraka. Ini hampir tidak mungkin tadi. Sebab mereka yang pertama akan nuntut kita di akhirat nanti. Di dalam surat At-Taghabun dikatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai segenap orang yang beriman, inna min litab'id, itu sebagian, tidak semuanya. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari isi kalian, dan sebagian dari putra putri kalian aduwwan lakum, akan menjadi musuh kalian, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Oleh sebab itu fahdharuhum, hati-hatilah karena mereka ini, jaga mereka tadi itu, makanannya terutama makannya kita berikan, jangan sampai ada yang syubhat apalagi yang haram. Kemudian diajari sejak dini pendidikan agama tadi itu, sehingga tumbuh kembang ini sudah mengerti tentang agama. Ini tanggung jawab kita. Maka menjelaskan ayat ini, baginda Rasulullah mengatakan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Kelak pada hari kiamat, yang pertama kali akan menuntut kita ini adalah istri dan putra putri kita. Ini pertama kali, sebelum orang banyak menuntut kita, istri yang menuntut pertama kali dia menuntut, ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi suami saya, tidak mendidik saya dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya sholat, tidak menyuruh saya ngaji, membiarkan keluyuran keluar rumah terbuka sebagai aurat, bahkan dia telah memberikan saya dan putra putri saya dengan uang haram. Maka hukumlah ya Rabb orang yang zalim ini dengan seberat-beratnya. Begitu pula putra putri kita. Mengatakan ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya sholat, tidak mengajari kami membaca Al-Quran, tidak mengajari kami melakukan amal-amal ibadah yang lain, sehingga kami tumbuh kembang tidak mengerti agama dengan baik, tidak bisa ngaji dengan benar, tidak bisa sholat dengan baik, tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek, sehingga kami terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba dan lain sebagainya. Bahkan dia telah memakan kami ya Rabb dengan uang haram. Maka kami mohon keadilan ya Rabb, hukumlah orang yang zalim ini lipat 2 kali daripada yang kamu berikan kepada kami. Ini pasti kita akan berada pada itu. Jadi tanggung jawab seorang kepala rumah tangga berat sekali. Meskipun tadi itu ijab kabulnya ringan di lidah, tapi tanggung jawabnya adalah mitsaqan ghalidh. Mudah-mudahan Ananda Ahmad Ghazali beserta istrinya ini dan keluarga semua kita semua, insyaallah diri kita, putra putri kita, orang yang kita cintai semuanya insyaallah akan selalu mendapatkan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua beserta anak cucu kita semuanya akan dijadikan Allah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, yang penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah, dilapangkan rezeki Allah dengan rezeki yang halal dan thayyib, diberikan anak keturunan yang saleh, salehah, dan akan menjadi kebanggaan bagi Rasulullah, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan kita semua insyaallah sebagaimana dikumpulkannya kita di tempat yang mulia ini, kita juga mohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar kita kelak juga dikumpul Allah di dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita amin bersama-sama doa ikhtitam majelis yang dipimpin oleh Romo Yai Abdul Syakur Fatah. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'us Samawati, Ya Ilahi, Ya Ilahi Anta Hamdan Yallahu Alayhi.
هذا حالنا عند الله. اللهم إنك أنت الحي القيوم ربنا الحمد لله نور السماوات وأنت المستعان. اللهم لا تفهم بغناتي لطف بنا يا الله فيك. الله اجعل في قلوبنا نورا وببصرنا بصرنا ومن بين أيدينا نورا الله نور به درب بصرنا. ربنا زدنا منا في وسع في رزقنا وأربك منا يا كثير النوال حرقا. اللهم افتح لنا إنا نسأل بذواتنا يا الله إنك كنت لنا. اللهم اسلك كل اسلك ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد الحمد لله العالمين. Selanjutnya yaitu penyerahan mahar. Mohon untuk diberi jalan dan diiringi dengan sholawat kepada para habaib, para kiai dan petugas KUA untuk mengikuti ramah tamah di dalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada para hadirin untuk tetap di tempat mengikuti ramah tamah. Terpangan nih. Tuh